Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, kemarin sempat kita share ya, channel teman kita, saudara kita yang 6 bulan sudah monet dan tiba-tiba monetisasinya dicabut. Ya, karena laporannya adalah konten yang digunakan ulang. Begini teman-teman ya, sebenarnya di konten-konten yang lama ini sudah sempat kita singgung bahwasanya tidak ada yang aman 100% itu kecuali konten original. Pun begitu, konten original pun itu bisa terkena konten yang digunakan ulang. Kenapa bisa seperti ini? Contoh, video yang berhubungan dengan sholawatan, ya, video yang berhubungan dengan sholawat. Ini tentunya sholawat ini kan sudah pernah digunakan oleh orang lain. Atau mungkin konten yang berhubungan dengan membaca Al-Quran. Itu syairnya kan sama, ya, syairnya sama, yang dibaca suratnya juga bunyinya sama. Ini mungkin di awal-awal menjadi aman-aman saja, tetapi ini kan nyerempet-nyerempet ke konten yang digunakan ulang. Ini cukup berbahaya. Jadi sekali lagi tidak ada konten yang aman 100% selain konten original. Pun begitu, konten original pun bisa itu seiring berjalannya waktu terkena juga. Ya, terkena juga dengan konten-konten yang digunakan ulang. Karena apa? Contoh, musik yang digunakan oleh YouTube pun, yang diizinkan oleh YouTube pun, tapi ini hubungannya dengan NCR ya, no copyright ya. Kadang-kadang musik yang disodorkan oleh YouTube itu suatu saat bisa terjadi juga terkena copyright. Kenapa? Mungkin saat musik tersebut digunakan hanya segelintir kreator, aman-aman saja. Tapi setelah viral, pemilik hak cipta atau pemilik dari musik tersebut bisa saja mendaftarkan itu menjadi musik yang akan terkena klaim hak cipta. Artinya teman-teman hanya dimanfaatkan untuk memviralkan sesuatu musik. Itu untuk klaim hak cipta. Tetapi untuk konten yang digunakan ulang, ya, biasanya ini yang berhubungan dengan sholawat, yang berhubungan dengan baca Quran, itu kan bunyi sholawatnya sama, ya, bunyi sholawatnya sama. Setelah itu baca Quran, ayatnya juga sama, banyak yang membaca ayat tersebut. Ini bisa jadi terkena konten yang digunakan ulang. Jadi peraturan YouTube ini berlaku ke belakang, peraturan terbaru ini juga berlaku ke belakang. Artinya kalau dalam 1 tahun misalnya ganti aturan, yang tadinya tidak terkena konten yang digunakan ulang atau no copyright, bisa jadi tahun ini akan terkena konten yang digunakan ulang ataupun musik copyright. Nah, itulah aturan YouTube, itulah dagelan YouTube. Dan biasanya ini terjadi ke channel-channel pemula yang kadang-kadang justru channelnya itu isinya sebenarnya kebaikan-kebaikan. Contoh, baca sholawat itu kan baik, ya, baca sholawat baik. Nah, ternyata sholawat itu sudah banyak digunakan oleh kreator lain, dibaca oleh kreator lain, tetapi narasinya kan sama, bos, ya. Narasi dari sholawat itu sama, bunyinya sama. Baca Quran ya ayatnya sama, bunyinya juga sama. Masa baca Quran misalnya surat Al-Fatihah bunyinya beda, kan nggak mungkin. Itu bisa terjadi untuk kedepannya. Jadi kalau memang ingin mencari musik, sebaiknya adalah memang musik-musik daerah, musik-musik daerah yang itu tidak digunakan atau tidak terdaftar di hak kekayaan intelektual. Tetapi itu pun masih kena. Kenapa? Teman-teman, walaupun itu musik yang tidak terkena copyright, teman-teman tuh orang yang keberapa yang menggunakan musik tersebut. Ya, di awal-awal memang tidak terjadi, tapi teman-teman ini sudah mungkin orang yang ke 100 atau ke 1000 yang menggunakan musik yang sama. Jadi ya ini tinggal nunggu waktu saja. Jadi memang kecuali intro ya, karena kayak misalnya musik copyright atau mungkin konten yang digunakan ulang, ini kan ada aturannya. Kalau dulu menggunakan sebuah musik 15 detik nggak ada masalah, ya. Tetapi sekarang ini 10 detik ada yang kena juga, yaitu misteri dan dagelan-dagelan lawaan-lawaan YouTube dengan peraturan-peraturan barunya. Jadi
solusinya gimana? Solusi sampai saat ini ya, sampai saat ini yang bisa teman-teman lakukan kalau memang itu terkena konten yang digunakan ulang, coba teman-teman blur. Setelah itu teman-teman ajukan ulang, karena ini sudah 6 kali pengajuan, beberapa kali pengajuan pun selalu ditolak, ya, selalu ditolak dengan alasan yang sama. Tapi kalau konten atau video tersebut masih bisa di blur di YouTube Studio, tetapi kalau sudah terlalu banyak penonton biasanya juga nggak bisa, ya. Terlalu banyak penonton, misalnya penontonnya 150.000 menghasilkan subscriber mungkin di atas 1.000, itu sudah susah juga di blur, nggak bisa juga, ya harus dihapus. Dan kalau dihapus, subscriber hilang, ya, subscriber hilang, jam tayang hilang. Tetapi misalnya teman-teman tidak lakukan itu, ya otomatis akan terjadi hal yang sama, konten yang digunakan ulang terus. Tetapi ini sebenarnya suatu kalau bagi kreator yang sudah profesional gampang sebenarnya. Gampangnya gimana? Karena biasanya YouTube ini seakan-akan kan tidak membela YouTuber kecil yang belum tahu apa-apa. Tapi kalau YouTuber yang sudah besar, ini perkiraan ini bakalan terkena konten yang digunakan ulang, ya. Tinggal nunggu waktu saja. Biasanya akan bikin satu channel yang memang aman buat dia, tetapi yang perkiraan ini yang digunakan ulang sebelum memang monetisasinya dicabut, biasanya dihajar VPN dulu, menghasilkan 50 juta, 60 juta. Setelah itu AdSense-nya ditutup, ya bodoh amat. Ya bodoh amat, ini yang kreator-kreator profesional. Tetapi kalau kreator-kreator kecil ini loh sangat kasihan, ya sangat kasihan. Jadi tidak ada cara lain kalau sudah terkena konten yang digunakan ulang. Kalaupun misalnya diakalin, nanti akan muncul masalah lagi ke belakang. Ya, entah itu 1 tahun yang akan datang, hal yang sama itu bakalan terjadi. Sekali lagi hal yang sama bakalan terjadi, kena lagi. Dan bakalan seperti itu. Ya mungkin yang punya satu channel santai saja. Tapi kalau yang lebih satu channel, apalagi pemula kan babak belur. Jadi yang merasa kreator besar, ini jangan menjas. Ya berarti kamu melanggar. Tolol. Ini berarti ya kreator besarnya itu yang tolol. Bukannya solusi, tetapi malah menjas. Yang namanya pemula kan memang nggak tahu. Butuh pemahaman gitu loh. Butuh pemahaman. Jadi saran dari saya sebenarnya, sudahlah, bermain aman saja ya, nggak usah nyerempet-nyerempet mungkin musik yang ngambil musik yang katanya no copyright atau mungkin ada tutorial lain yang mengajarkan konten yang digunakan ulang ini bisa diakali dengan cara seperti ini. Itu nanti akan terulang dan kalian justru akan disibukkan dengan hal-hal yang seharusnya tidak teman-teman lalui. Apa yang teman-teman lalui? Yaitu bakalan terulang lagi, sibuk lagi, terulang, sibuk lagi. Seiring berjalannya waktu, subscribermu bertambah. Dan nanti terjadi hal yang sama lagi, makin pusing lagi. Ya, mendingan teman-teman jauhkan dari hal-hal semacam ini. Solusi dan alternatifnya, kalau memang itu masih bisa di-blur. Ya, di-blur ataupun dibisukan. Setelah itu ajukan ulang. Kalau tidak bisa di-blur karena terlalu banyak penonton ataupun terlalu banyak subscriber, ya hapus. Tetapi yang masih bisa di-blur, blur saja, tumpuk dengan video baru. Artinya bikin video baru, tapi yang temanya itu boleh dirubah. Temanya boleh dirubah, tinggal disesuaikan saja narasinya. Setelah itu ajukan ulang, ya, ajukan ulang. Kalau memang mungkin teman-teman, kalau ini kasuistis ya, jangan ditiru, ini kasuistis. Atau mungkin teman-teman bisa solusinya membuat satu video yang durasinya mungkin agak panjang, karena ini kan sudah monet sebelumnya 6 bulan kan. Bikin video yang agak panjang, setelah itu teman-teman masih ada waktu, nggak masalah teman-teman mungkin belikan jam tayang khusus satu video ini, video baru ini. Ajukan monet lagi, tetapi video yang lain itu kalau masih bisa di-blur, kalau tidak bisa dihapus. Kalau memang tidak bisa ya dihapus. Setelah diterima menjadi program partner YouTube nih, video-video yang menurut kamu ini bakalan terjadi masalah ke depannya, hapus saja semua. Yang penting monetisasimu dulu, selamatkan. Karena ini kasuistis ya. Kasuistis, bukan pemula yang dari awal
misalnya musiknya itu bukan yang berhubungan dengan sholawat ataupun pengajian. Jadi untuk menutupi kegalauanmu itu bikin satu video. Ini solusi dari saya, mau dipakai silahkan, nggak juga silahkan ya. Bikin satu video yang nggak panjang, mungkin 30 menit atau 1 jam, belikan jam tayang di musik yang panjang, ini nggak masalah. Ajukan monet lagi, dan video yang memang itu menurut kamu terkena klaim hak cipta, atau konten yang digunakan ulang, atau apapun itu namanya, blur. Setelah itu, bisa juga dibisukan. Ajukan ulang, setelah monet, hapus semua, nggak masalah ya. Setelah itu baru bikin konten yang tidak seperti itu lagi. Perbaiki traffic pelan-pelan. Itu solusinya. Jadi sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Masalah ini bisa diterima atau enggak, ya itu terserah. Yang jelas kamu tanya ke Insan Tutor memberikan solusi. Mau dipakai silahkan, mau enggak juga silahkan. Ya itu tergantung dari kamu sendiri. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.